surat ini kepada Bapak punya maksud menghadirkan kita untuk menyelesaikan, bukan untuk tadi kalau misalnya surat itu menghadirkan ini mendengarkan. Kenapa sih kita mau capek-capek datang? Tapi kita berharap itu kita pengertian baik daripada Bapak sebagai warga masyarakat, warga Suwa yang ada ini. Kita sangat menghargai suara-suara lewat surat ini kita datang. Pak, saya kira bilang bupati. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Ada sekalian, kita sampaikan. Ini dia punya kuncinya begini. Ada dong bicara bagus. Tapi ingat bahwa cuma satu suara, dua suara, tiga suara, masih banyak suara yang mendukung ini. Mesti harus kita tahu. Kalau kau tahu suara ini tutup bisa dia turun. Tidak mungkin. Lebih banyak orang yang mendukung dia jadi kepala desa. Yang ada dong yang keliru. Mestinya dia kalau sudah terpilih harus mari kita ramai-ramai dukung dia supaya desa ini bagus. Masih banyak orang yang mendukung dia. Jadi jangan tidak bisa semua menuntut kalau harus dia diberhentikan. Tidak mungkin dalam surat ini kan begini. Lalu kita datang memediasi ini maksudnya supaya kita klarifikasi segala hal lalu dong hidup berdampingan baik-baik dalam desa ini. Bukannya datang lalu setelah kita ada di sini tingkatkan lagi ke polisi. Ada apa macam itu? Pemerintahan apa? Ya, jadi marilah kita harus sadar bahwa beta bicara subakus. Cuma masih satu pendapat. Ada masih banyak pendapat yang tidak mau berbicara. Ingat itu. Kalau satu orang tuntut harus dibawa ke hukum, yang 1.000 orang tidak mau, bagaimana? Satu suara tuntut dinonjolkan, sementara 4 suara mendukung, bagaimana? Itulah makanya kehadiran pemerintah di sini supaya menyelesaikan persoalannya. Lalu Bapak Ibu, adik-adik itu bisa hidup baik-baik dalam desa. Jangan arogan dong. Ya, ini kan semua penjelasan kita sampaikan. Bapak Kades juga sudah minta maaf. Ya, semua tuduhan sudah disampaikan oleh kepala SOA atau kepala adat di SOA. Sudah disampaikan. Masa ketemu giring terus? Lalu ketemu ini ada pemahaman lain-lain. Ya, jadi kita mau dengan satu orang pendapat itu konstruktif setelah mendengarkan penjelasan dan yang disampaikan oleh saudara yang lain, mari kita ambil kesimpulan yang baik untuk menjadi baik di desa ini. Itu jangan lagi menggiring ke hal yang menyendiri. Silakan Pak Sabarona. Nah, silakan. Ya baik, terima kasih atas kesempatan yang sekian kalinya bagi saya, Bapak Sekda. Sekali lagi hormat Bapak atas kesempatannya. Yang saya hormati Bapak Sekda, Bapak A1, Bapak Kepala BPD dan Kepala KPM dan Bapak Kapolsek Purwodadi yang meluangkan waktu untuk hadir dalam kesempatan hari ini. Selaku anak yang tadi saya sudah sampaikan, ya setelah mendengar segala pikiran yang sudah disampaikan oleh baik Bapak Sekda, bahkan Bapak A1, Bapak Kabak dan Bapak Kepala BPD, yang pasti kita paham Pak. Kita sangat paham soal penjelasan yang disampaikan. Kita sangat paham. Betul. Kita tidak tahu segala hal lebih dari Bapak Sekda, Bapak A1, Bapak Kabak, yang terhormat Bapak Kepala BPD dan Bapak Kapolsek. Kita tidak tahu lebih dari apa yang Bapak sampaikan tadi. Kita tidak paham Pak. Betul, kita tidak paham betul. Mengulangi lagi apa yang tadi saya sampaikan awal Bapak. Persoalan ini sudah pernah diselesaikan Bapak. Sudah pernah diselesaikan secara adat. Dan penjelasan yang disampaikan oleh bapak-bapak di depan tadi yang saya hormati, itu girinya ke situ. Girinya ke situ. Kita paham Pak. Kita sangat paham. Kita sangat paham. Benar. Sudah pernah diselesaikan seperti apa yang Bapak dong sampaikan. Sudah pernah Pak. Tapi kenapa lagi? Kenapa lagi diulangi Bapak? Kenapa lagi diulangi Bapak? Kasihan. Betul. Kita tidak ada tai di dalam negeri ini. Betul. Tapi kasihan. Janganlah seperti itu Bapak. Janganlah. Lagi bahasa yang tadi sudah disampaikan. Betul Bapak, betul. Semua itu.
Jadi kesimpulan dari saya Bapak, sekali lagi sebelum apa yang saya sampaikan, saya mohon izin Bapak, saya pakai bahasa daerah. Awak lampu yeku, marna uhru, lentulian, Julumpong kira dia, lira mere, lira mengolah mau dia, lira menye jabra dia, awak aku ibu aku kira dia, awak punya kira dia. Mohon izin Bapak Sekda, saya minta, saya paham apa yang disampaikan oleh Bapak Kapolsek. Biarkanlah kami dari pihak Marna Uliana, Marna Ulata Ruhulu, biarlah kita kiri dari sisi hukum, Pak. Saya mohon maaf Bapak Sekda, saya hormat sekali lagi. Saya sangat menghormati kedatangan bapak-bapak di depan, mewakili seluruh keluarga Marna Uliana, Marna Ulata Ruhulu di saat ini. Saya menghormati kedatangan bapak-bapak karena dengan adanya surat yang kami layangkan, bapak-bapak menghormati itu dan hari ini hadir di desa ini untuk menanggapi persoalan yang sementara terjadi. Saya sangat menghormati itu. Sekali lagi saya sangat menghormati itu. Tetapi saya minta setelah mendengar penjelasan dari seluruh bapak-bapak di depan, ternyata tidak memuaskan kami. Ternyata tidak memuaskan Bapak. Karena kecuali tidak pernah menyelesaikan persoalan ini dalam bahasa yang sama. Sudah pernah Bapak. Sudah pernah. Jadi saya minta, mohon maaf, saya hormat Bapak Sekda beserta seluruh jajaran. Saya mohon maaf, biarlah kami kiri dari sisi hukum. Biarlah. Mengizinkan kami selaku keluarga hormat dengan segala kekurangan yang ada, kami hormat dengan tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh Bapak Sekda dan seluruh jajaran untuk menghargai surat yang kami layangkan. Akhirnya hadir di sini, tetapi ternyata yang tadi saya sampaikan sama sekali tidak memuaskan kami. Oleh karena itu, mohon izin, biarkanlah kami proses dari sisi hukum. Kami proses dari sisi hukum yang seperti yang tadi Bapak Kapolres sampaikan. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf dan keluar. Dan itu semua yang hadir di sini, siapa setuju dengan dia bahasa bicara? Siapa yang setuju? Angkat satu dua. Semua setuju. Semua yang ada. Angkat tangan saja. Tujuh orang. Anak semua Pak. Iya, 7 orang. 7 orang. Jadi begini, Ade, atas dasar surat ini kami ada di sini. Kami sudah memberikan penjelasan begitu panjang lebar bagaimana menjaga keeratan stabilitas di dalam desa, bagaimana menjaga kehidupan kekeluargaan dan kehidupan adat istiadat yang ada dalam desa. Tapi ketika kami memberikan penjelasan masih belum merasa puas. Mau puas yang bagaimana? Mau puas yang bagaimana? Di sini ada berapa soa? 4 soa. Soa Uliana berhasil dirugikan dan menuntut. Yang tadi kita bilang, apakah soa Uliana bisa menurunkan kepada desa? Kan masih ada 3 soa. Jadi, ini bukan menyangkut dengan masalah kesalahan kepala desa yang berakibat pada jabatannya, tetapi ini masalah sosial kemasyarakatan di mana ada bahasa yang tidak menyenangkan. Untuk itu karena sudah terlanjur buat surat ke pemerintah daerah, maka lalu kami ada di sini. Semua penjelasan yang kami sampaikan sampai kalau tidak ada yang mau memahami atau mengerti berarti tetap pertanyakan. Ini di Sermata kemarin di Yusuf Pawirana jadi jamat di sana Pak. Yang mau bicara itu tanya tamat apa? SD Pak duduk. Tamat apa? SD Pak? Ya bicara. Tamat apa? Sarjana bicara.
Ya sampai ketemu putar-putar akan cuma satu orang berdapat, ketemu rapat saya akan berakhir ini. Ya memang itu betul juga. Orang pemahaman itu kecil. Ya tidak bisa leluasa untuk bolak-balik pikiran bagaimana untuk kita jadi satu kembali ke apa ke. Ini cuma pertahanan pendapat, satu orang bicara saya bisa ambil 5 kali. Lalu yang lain yang dulu bicara setuju dengan apa yang diinginkan untuk pendampingan kok. Untuk pendampingan satu suara ini dengan kepala desa. Karena masih 3 suara yang tidak mau berbicara. Karena ini tarik dari ujung sampai ujung juga satu keluarga saja. Lalu untuk apa atau memang berdua mau jadi staf desa? Mau ganti kepala desa? Tidak ada keinginan seperti itu Bapak. Lalu Ini soal harga diri Bapak. Saya minta ini soal harga diri. Iya, yang ada bahasa itu bisa mengerti. Tolong Bapak, tolong. Ya, sekdes bisa bicara sedikit. Ya, kalau kita bicara sambil bicara waktu sekarang juga kemudian begini karena kepentingan besar warga masyarakat itu berarti melalui pemerintah daerah berdasarkan surat daripada saudara bapak-bapak Pak Sekda dan semua pimpinan daerah dan beberapa hadir sampai saat ini kita harus informasikan kepada masyarakat desa bahwa beliau sama sekali belum masuk. Ini satu. Yang berikut beta status sebagai sekdes. Beta juga sangat menghargai Bapak Sekda dan semua Bapak Kapolsek. Beta tidak bisa terlalu masuk. Beta takut nanti beta intervensi seperti apa. Tapi beta yakin bahwa kita adalah warga desa Laitutung ini orang yang punya kesantunan. Kita punya kesopanan. Yang hadir ini pimpinan daerah. Beta yakin Arimeki itu salah satu pokok pemuda di desa Laitutung. Beta minta segala hal yang ada di kita punya hati, walaupun sakit, mari kita sampaikan secara santun. Kita sampaikan secara terhormat, karena beliau di depan ini kita punya pimpinan terhormat di tingkat kabupaten. Ketika niat hati kita mau menyampaikan sesuatu yang baik, tetapi menyampaikan itu dengan kata-kata yang kasar, pada akhirnya nanti dapat nilai bahwa ketemu bikin hal yang tidak baik. Beta minta dari seluruh warga masyarakat desa Laitutung, kalau bisa waktu sejenak ini dan bisa masyarakat juga bisa bertahan, kita memberikan rehat sejenak untuk orang tua kita, pimpinan kita dari kabupaten, sejenak makan siang dulu, baru kita bisa lanjut. Sebab kalau kita bicara sesuatu karena perut kita juga lapar, sering bisa mengganggu kita juga dalam memberikan pikiran dan aspirasi. Beta yakin sungguh bahwa di dalam segala kecelakaan itu ada rencana Tuhan. Segala hal yang kita hadapi hari ini ada maksud Tuhan di belakang ini. Apakah yang dimaksudkan? Walaupun bapak kata orang tua mau marah, tapi ini kewajiban beta harus sampaikan. Beta sama sekali tidak mengintervensi sesuatu, tapi cukup beta sampaikan ini. Kalaupun diterima, karena kewajiban beta lihat dalam ketemu uang ini. Jadi mungkin itu saja yang bisa beta sampaikan. Mohon maaf. Kalau pada sebentar beta sampaikan tadi ada juga yang bisa ini dari bapak ibu pengurusan. Beta mohon maaf. Abedo. Jadi kita skor dulu kan? Iya. Skor dulu, habis lagi. Sudah. Gak apa-apa. Tapi jangan sama dengan yang tadi itu lagi. Iya. Semua sakit hati itu terus tahu. Penyakit bahasa ini sehingga semua orang sakit hati. Tapi jangan ulang-ulang lah. Satu orang bilang itu semua terus. Silakan. Nama? Ya Bapak, terima kasih atas kesempatan. Kalau nama saya Iqbal Purwai. Iya Bapak, jadi tadi kita simak pembicaraan dari pertama sampai pada titik ini. Masa tadi Pak Sekdes sampaikan tadi Bapak, bagi beta itu kalau mau skors kayaknya tidak bisa Bapak, lebih baiknya Bapak berkesimpulan sekali dulu baru kata selesai, lalu langsung masuk ke depan. Jadi kemudian maksud dari kita ini Bapak, begini Bapak, dari pembicaraan tadi Bapak sampaikan dari awal sampai detik ini beta begitu tangkap beberapa hal yang Bapak sampaikan tadi. Jadi beta sangat menghormati, menghargai kedatangan Bapak-Bapak semua, Sekda, Bapak Dade, dan Bapak yang gede itu. Maksud beta begini Bapak, kalau hari ini Bapak datang di sini kemudian mengirim
Begini Doon persoalan bisa ini dekat sama dalam yang hal saya itu bicara sampaikan hanya tadi. dekat Bagi kalimat. saya, mungkin kamu tidak Apa tahu bisa bicara? Bisa tetap ada awannya. Kau tidak Setan mana aku karena pasti persoalan kamu ini yang bukan tadi saya itu sampaikan kelemahan. pembicara-pembicara tadi, ada orang tua-tua tadi, tua-tua adat dari Sokoyan tadi, bahwa persoalan ini persoalan soal harga diri. Lalu kemudian apa yang saya dapat sampaikan soal penyelesaian secara supi segelas atau sapi seekor atau babi seekor bagi beta kemungkinan mau tidak bagi saya begitu Bapak. Dari saya tangkap yang tadi saya sampaikan. Nah, berdasar dari itu maka saya mau menyampaikan begini Bapak. Yang diserahkan kelompok. Saya sampaikan bahwa kalau bisa Bapak kasih waktu untuk kami sebagai keluarga, lalu kami adu dan Bapak Kades juga. Kalaupun begini Bapak tidak datang juga, Bapak Kades ke keluarga juga masalah selesai. Bapak tidak perlu datang lalu atur, atau lalu makan sapi seekor, tidak perlu. Bukan tujuan itu, kenapa sudah? Iya, saya sampaikan ini. Kalau Bapak Kades keluarga, karena kita keluarga bersama-sama Bapak Kades. Bapak Kades datang ke keluarga lalu atur sudah main. Tebusan saja tidak kasih ke kepala desa. Iya, tahu. Jadi begini Pak, saya merasa kalau Bapak sudah kesana kemari soal bicara ini, supaya kami tidak terima dan kami tidak berkesimpulan dan berkesepakatan dengan Itu yang Bapak punya sampai untuk berapa? Pertama, jadi yang kami menghargai Bapak pemerintah daerah dan menolak dalam sini bahwa surat yang kami layangkan tadi itu ke pemerintah daerah datang untuk menyelesaikan persoalan. Lalu kemudian dari keterangan dan kesimpulan yang saya sampaikan tadi, dan tadi saya sampaikan bahwa tidak ambil kesimpulan dan tidak menerima kesimpulan apa yang saya sampaikan tadi. Jadi maksud saya begini, kalaupun kesimpulan dari pemerintah daerah yang kami hargai dan kami lakukan seperti itu, yang saya sampaikan tadi, kami tidak terima. Bapak Kapolsek kami minta maaf. Karena surat kami tidak ke kepolisian, karena kami berurusan pemerintah. Tetapi yang pastinya beta Semarang kita paling saya pernah potong orang bicara tapi baru kali ini beta potong orang bicara. Bu substansi, kalau pidana ya pidana, jangan bu bikin beta kayak orang gila di sini. Beta mau bilang itu, bu substansi dong. Kalau pidana silakan Pak, kami terima laporan polisi. Jangan buat kami ngambang di sini juga. Ini jawaban saya. Siap. Jangan buat kami ngambang loh. Anda berbicara ke pemerintah, kemudian Anda balik ke kami. Saya minta kalau mau jelas kami terbit laporan polisi, jangan Anda paksakan kami seperti ini. Sekarang kalau Anda buka polisi, pikir mana? Ambil laporan polisi. Berapa kita terlalu berdebat? Iya, jangan begitu Pak. Tunggu, saya bicara dulu. Tolong saling menghargai Pak. Ini orang tua kita. Bukan patung loh. Anda putar sana sini. Saya bilang saya tidak pernah potong orang. Di desa ini tidak pernah saya bicara potong orang. Tapi kalau Anda mau paksa saya marah. Kalau mau pasti Pak. Kalau pidana. Kita sudah bilang tadi. Kalau surat ini dapat tembusan ke kami Pak, kami akan kerja. Kami buktikan di desa Moyong Pak. 3 kejadian besar kami ini. Kasus orang mau bunuh dibuat miau setakmu. Kita mau bilang itu Pak. Tolong menghargai. Bapak bicara dari tadi semua bicara maki-maki kami terima kok. Itu tugas dan tanggung jawab kami tadi sudah bilang. Tapi tolong beretika. Lalu substansi sebagai orang cerdas yang disampaikan kita pemuda loh, kritis pakai akal. Saya juga aktivis, saya bilang jangan ada pakai akal pun beta-beta pun. Pak mau bicara keras kita sama-sama keras Pak. Tapi tolong jangan putar. Saya bilang seperti itu. Substansi Pak. Kalau Anda mau buat laporan polisi siap. Saya baru ditelepon Kapolres terkait masalah ini. Baru saya lapor di belakang. Jadi jangan ada pakai kata-kata orang. Bapak kali kita orang kita kurang tua berbapak, tapi tolong ajaran aja dalam surat. Bicara jangan begitu. Tolonglah. Sekarang kalaupun tidak ada keputusan, jangan paksa kami kembali ke bupati. Ini bupati. Dalam hal delegasi tolong paham. Berbicara pakai teori jangan begini. Teori untuk mematakan dalil. Jangan ada pakai Anda punya pikiran sesat untuk mengalihkan pembicaraan. Kita bicara.
Bu beta paling menghargai orang, tapi kalau bu pasang, bu jual beta beli. Paling beta kirim air pulang ke Keiko. Terlalu buruk itu berbeda. Tolong menghargai. Sekarang seperti apa? Kalau mau substansi Pak, langsung saja. Kami tidak setuju, kami lanjutkan ke Polsek, silakan. Kami siap. Karena suratnya langsung ke Bupati Polres dekat Pak. Silakan langsung ke Polres. Langsung buat laporan di sana, silakan seperti apa. Nanti dari sana. Saya mencoba menelaah tadi lewat sharing di Google terkait dengan status pemberhentian Kepala Desa. Sudah pikirkan terjauh sampai terburuk pun kami sudah menganalisa. Makanya itu Pak, kalau lihat persoalan ya kami dulu Pak. Jangan langsung ke sana supaya kami memberikan kajian hukum bahwa punya dasar baru laporan. Kita minta maaf, kita potong maaf berbicara. Saya pernah kita potong orang berbicara Pak. Tapi karena Bapak memang sudah lebih. Bapak mau putar pasca ke sana kemana? Pak ini pimpinan, kehormatan kami. Kami di kepolisian di doktrin itu Satya Prabu, setia kepada negara dan pimpinannya. Kami setia, apapun perintah pimpinan dalam hal ini Bapak Sekda, kami akan setia. Titik darah yang bisa di situ pun kami siap. Itu perintah, doktrin kami. Panjang tangan pemerintah sebagai orang tua kami sudah amankan. Kalau memang Bapak mereka sebagai kepala SOA tidak setuju, tadi bilang kan bisa sampaikan ke SOA untuk sama-sama selesaikan. Kenapa tidak selesaikan di SOA saja Bapak ditarik ke sana panggil lalu SOA bilang kenapa ada surat? Kita sudah hadir di sini baru Bapak mau putar kami lagi. Dalam narasi surat saya baru habis baca ini menyelesaikan. Kalau tidak ada titikmu, Bupati juga bertanyakan kami. Ini Kapolsek camat ini ngapain saja di Leti? Jadi begitu Bu. Tolong menghargai. Beta rasa kalau mau bilang begitu silakan sampaikan ke Bapak Sekda. Beta minta maaf Bu, beta suara agak sedikit naik karena memang terlalu. Dan beta minta maaf kepada seluruh masyarakat desa itu beta pukul meja. Itu baru terjadi di sini karena beta pikir sudah lebih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Kapolsek. Sudah istirahat sudah. Terima kasih beta. Maaf kepada Bapak Sekda. Nanti terakhir ini karena sudah dulu. Jadi semua pencederaan maupun sakit hati, perasaan tidak senang sudah disampaikan. Itu tahu semua Bapak dong sakit. Tapi tadi ada satu suara, semua itu tergantung dari tua-tua di SOA. Oleh sebab itu, Ketua akan memberikan kesempatan terakhir, tidak terima pendapat lain. Kesempatan terakhir kepada Pak Kari atas dasar penjelasan-penjelasan yang tadi kami sudah sampaikan bahwa karena surat ini maka kami datang sini tujuannya adalah baik untuk berdamai, untuk memperdamaikan masyarakat sehingga terhadap kepala desa bisa pemerintahan berjalan. Dan kita juga ada Telodor sampaikan bahwa tidak mungkin satu SOA menjatuhkan kepala desa karena ada 4 SOA, masih 3 SOA yang tidak menjatuhkan kok. Jadi atas dasar semua penjelasan-penjelasan itu, maka kita minta pembicara terakhir yaitu Pak Laban Kari akan menyampaikan pikiran dan kita rasa bahwa setelah berbicara sekarang kita putuskan dan sudah selesai. Silakan Pak Kari. Terima kasih Pak Sekda atas kesempatan yang diberikan bagi kami. Yang terhormat Pak Sekda Kabupaten Maluku Utara, yang terhormat Bapak ASN Kabupaten Maluku Utara, yang terhormat Bapak Kepala BPD Kabupaten Maluku Utara, yang terhormat Bapak Kabak Tapen Kabupaten Maluku Utara, yang terhormat Bapak Camat Purwoleti bersama anggota yang hadir atau yang mewakili, yang terhormat Pak Kapolsek bersama anggota yang hadir di saat ini, kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Pertama, saya mohon maaf kepada masyarakat SOA Oliar, Ordete Arun, Melatuk Melawan Ibu Terarian. Kalau saya menyampaikan ini mungkin dari betapung anak-anak, cucu-cucu, adik-adik di Lulu Lete Oliar, beta mohon maaf. Tetapi maksudnya kita menyampaikan sesuatu lewat bom yang hari ini itu fokusnya harus kita berpikir bahwa
mengapa sampai Pak Sekda dan pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya hadir di sini. Sasarannya bahwa berdasarkan surat laporan kita ke Bupati Maluku Barat Daya, sehingga Bapak Sekda dalam hal ini sekaligus mewakili Pak Bupati, berarti itu adalah Pak Bupati dan jajarannya yang hadir di saat ini. Sehingga mohon maaf kepada warga masyarakat Soa, orang tua, adik-adik, anak-anak dan cucu-cucu. Tetapi yang saya sampaikan ini maksudnya kita menyampaikan sesuatu yang fokus kepada intinya sasaran yang saat ini kita ada di sini dalam hal bahwa surat laporan itu. Mengapa sampai ada yang menyatakan, ya mohon maaf Pak Kapolsek, tadi ada anak yang menyampaikan, artinya bukan di sini lalu menyampaikan itu, tapi berdasarkan surat laporan itu. Sehingga kita berpikir bahwa surat laporan itu yang membuat sehingga Bapak-Bapak dari Kabupaten hadir. Soal yuridisnya, artinya mengapa sampai pada saat awalnya, oleh masyarakat soalnya kepada saya, mengapa pada saat awalnya, kalau berpikir secara yuridis, kalah sekaligus, mengapa laporannya sampai ke Pak Bupati sehingga Bapak dari Kabupaten hadir ini. Perlu kita pilih ya, kita berbicara menyangkut masalah itu yang laporannya pada Bupati sehingga Bapak Sekda dengan jajaran dari Kabupaten hadir. Sehingga boleh warga masyarakat Soa marah saya, tetapi perlu saya bila pokok atau inti pembahasan atau mediasi kita di saat ini berdasarkan surat itu. Soal yuridis, saya ulang lagi soal yuridis, mengapa pada awalnya langsung ke yuridis, tetapi ke pemerintah daerah, maka pemerintah daerah juga merasa bertanggung jawab sehingga kehadiran di sini berdasarkan laporan ini. Jadi artinya kita sekedar mengklarifikasi apa yang telah disampaikan oleh saudara-saudara anak-anak lewat ini. Jadi awalnya itu laporan ke pemerintah daerah, bukan yuridis. Jadi di sini pun awalnya seperti itu kan, Bapak juga tidak ada laporan ke mungkin hadir, tetapi berdasarkan itu makanya kehadiran Pak Sekda itu dalam hal Pak Sekda, tapi Pak Bupati, sehingga kita sedikit mengklarifikasi itu kita pribadi yang menyampaikan ini, walaupun tadi penyampaian saya memang sebagai manusia, tetapi perlu kita tidak di saat ini fokusnya berdasarkan surat laporan. Masalah yuridis, saya ulang-ulang terus di masalah yuridis. Awalnya ke yuridis saja, tetapi laporan ke Bupati, maka Bapak dari kantor Bupati dalam hal ini Pak Sekda bersama jajarannya hadir di saat ini. Jadi mungkin itu yang kita klarifikasi, tetapi menyangkut kelanjutannya nanti mungkin lewat forum masyarakat di Soa. Saya juga masih mendengar masukan-masukan, tetapi masukan-masukan yang istilahnya bahwa itu menyangkut ya dasar pemikiran dan memang hal yang memang berpikir secara sehat untuk bagaimana, tapi secara internal di soal nanti anak-anak cucu-cucu artinya bagaimana. Tetapi kita perlu mengklarifikasi penyampaian dari Pak Saudara beberapa yang tadi. Sekali lagi saya mohon maaf, bukan tahu itu adalah kemampuan sedikit yang ada pada saya untuk saya sampaikan kepada Pak Sekda bersama jajaran, Pak Camat, Pak Kapolsek, dan juga seluruh masyarakat di negeri atau desa ini. Mungkin itu adalah sedikit yang saya sampaikan Pak Sekda. Mohon maaf. Terima kasih, Kang Dedo. Ya, jadi anggap saja ini kita datang ini bertemu dengan Soa Hujan. Hingga Soa yang lain tidak, karena memang mereka tidak merasa terusik dengan bahasa yang telah diungkapkan oleh Pak Kades. Dan lewat kesempatan ini kita sangat mengharapkan bahwa saudara-saudara semua
ingat bahwa kita adalah satu masyarakat dusun. Kita juga perlu atau butuh kenyamanan dalam kehidupan kekeluargaan di dalam desa. Jadi itulah yang kami telah menyampaikan secara panjang lebar bahwa secara hierarki pemerintahan mestinya persoalan ini diselesaikan di DPD. Jadi kalau tidak lagi berarti lanjutkan ke camat, terusan ke polsek, ramil dan sebagainya. Kalau tidak lagi baru bawa ke bupati. Tapi karena suratnya langsung ke bupati, sehingga kami hadir di sini dengan tujuan satu saja, yaitu supaya mendamaikan antara para pelapor atau yang berasal dari Sulawesi ini dengan kepala desa supaya betul hidup kembali normal, kembali seperti sedia kala, gitu. Dari sini lalu ketua bersidang, semua undang-undang kan sudah disampaikan, Pak Kades juga sudah mendengar dan pasti kaget. Ternyata bahasa itu bisa menimbulkan yang besar. Tetapi tidak lalu ketua harus seperti ada bahasa bilang bahwa mulai sekarang ketua saya dengar lain. Lalu mau dengar siapa? Tetap ketua Kades. Jadi ini tidak menyangkut dengan jabatan dia sebagai kades. Cuma bahasa itu yang salah. Kalau misalnya sudah diatur dalam perdes, berarti langsung dieksekusi. Oh ada bahasa salah, jadi sesuai dengan perdes harus bayar sekian atau denda sekian. Begitu itu yang tadi saya sampaikan. Kita mau datang cari babi atau sapi lah makan. Itu penjelasan yang akhirnya bikin orang merasa tidak nyaman juga. Jadi kesimpulannya adalah karena kepala desa yaitu atas nama saudara Polik Natuera telah berbesar hati meminta maaf kepada SOA Uliana, ya, maka saya kira ini diterima dan mengakhiri persoalan-persoalan yang ada di desa. Dari soal lain tadi sengaja yang bicara toh, Pak, saya belum bisa. Dari soal mana? Uliana saja, sengaja soal lain masa. Silakan. Ya baik, makasih atas kesempatan dan waktunya. Pertama-tama saya menghormati Pak Seda dan juga jajarannya, Bapak Polres, langsung saja kepada poinnya. Saya selaku anak daripada SOA atau desa atau negeri. Nama. Yosef Kalepolwai. Iya. Menanggapi penjelasan yang kemudian disampaikan oleh Pak Seda dan juga yang lain, pikiran saya satu, Pak. Saya selaku anak kuliah, saya tetap pada pendirian karena itu adalah komitmen daripada SOA, bukan pada pribadi atau bukan pada tokoh-tokoh adat SOA, tetapi itu semua tokoh-tokoh bahkan anak-anak SOA, Pak. Jadi prinsip kami tetap seperti apa yang kemudian terdapat pada surat pernyataan kami. Ya, mungkin itu saja. Mohon maaf, terima kasih. Sekarang orang yang memberi karena pernyataan ini maka kita ada di sini untuk mencari solusi. Jadi sudah dikasih pembinaan dan sudah menyampaikan unek-uneknya kan. Kepala desa pasti sudah mendengar itu dan tidak mungkin dia mengulangi lagi. Dan bahkan ini spektakuler, bisa bawa sampai di balai desa, dihadiri oleh bupati, dalam balai desa dan stafnya, dibawa ke desa. Balai desa berarti ini merupakan satu batasan bahwa untuk mengulangi kan tidak mungkin lagi. Jadi kalau suka pimpinan sini itu jelas bahwa ini tidak mungkin ada orang yang mengatakan itu lagi atau mengucapkan bahasa itu lagi kan. Jadi intinya adalah setelah kita kasih penjelasan dan saudara-saudara menyampaikan sakit hati unek-uneknya, berarti selesai. Kepala desa juga sudah berbesar hati untuk minta maaf. Sebenarnya kepala desa sudah minta maaf juga, tetap menuntut terus. Lalu tadi kita bilang bahwa ada 4 SOA.
Satu suara dituntut terus, 3 suara saya pernah berbicara. Bahkan dosen hadir. Ini kan berarti ketemu ini kan harus berkesimpulan juga, iya. Kepala desa sudah minta maaf, ya ketemu terima dengan catatan mungkin ada usulan-usulan seperti tadi Pak Henry gitu ya. Ini sakit hati sekali, tapi kiranya tidak terulang lagi. Ini kan konstruktif, bicara-bicara yang konstruktif yang terarah. Artinya tadi Pak Kapolsek bilang substansi yang bawa sampai hal-hal yang kita suka sebatasan juga mau cari supaya kira-kira kita mau mengadili seperti apa. Makanya dari awal itu diskusikan suratnya, kita lapor di polisi saja. Tapi karena sudah lapor di pemerintah daerah, dan tujuannya adalah untuk mendamaikan. Itu lalu masyarakat mana yang tidak mau damai kalau misalnya pimpinannya atau yang bersalah minta damai, minta maaf dari lubuk hati loh. Artinya dia tidak menyadari bahwa bahasa ini nanti menimbulkan satu gelombang besar sakit hati yang menyerang beliau. Kendati beliau mengatakan bahwa ini cuma mengulangi dari bahasa orang, tetapi setelah itu reaksi besar dari SOA, lalu sudah disampaikan dalam balai desa, itu harus terima toh, terus minta maafnya selesai lah. Karena kalau ketemu bicara sampai lebih dari itu, nanti orang menilai bahwa ketemu ini tadi punya provokator. Mungkin ketemu ini pikirannya sempit ya, kurang bergaul ke apa kan? Lalu orang suka penjelasan itu saya mau tahu, saya mau mengerti. Ini kan ketemu ini masyarakat apa? Ya, kalau memangnya tadinya saudara-saudara ingin supaya kepala desa dihukum, ya langsung saja ke polisi. Gara-gara surat ini ketua datang ini hari ketua saya laksanakan tugas baik-baik. Ada tamu-tamu banyak juga ketua tinggal karena meninggal kepentingan di masyarakat di lain hukum. Belum ada ini. Kita suka kasih penjelasan juga. Ada yang saya mau tahu. Tetap paksakan kehendak saya ingat. Pendapat pribadi selalu salah. Pendapat orang banyak itu yang benar. Ya, jadi belum tentu makanya tadi saya sengaja tanya siapa yang ikut sini siapa Niki. Ternyata 7 orang yang ketangan. Jadi jangan menjustifikasi bahwa yang kita bilang ini betul-betul sudah. Ya, ini arahan-arahan ini harus ditentukan bahwa kita pendapat itu menurut kita sudah betul, tapi orang lain belum betul. Jadi kepala desa sudah minta maaf kepada SOA lewat orang tua yang ada semua. Saya kira ini baik adanya Pak Kadis juga kita bukan menekannya, tapi memang merasa bahwa ternyata setelah mengeluarkan atau mengulangi masa ini sangat menyakitkan bagi SOA lain, sehingga menimbulkan reaksi yang kuat dari SOA Uliana ini. Lalu ketua ketemu di Padang, ketua mediasi supaya baik. Tapi kalau saya mau baik ini, kita bisa bertanyakan. Ya tadi kita bilang di Supravirana jadi jabat kesana kayak gitu. Jangan ulang. Apa yang saya dimengerti dari penjelasan ya, tujuannya itu damai supaya Padang itu tentram di desa lain baku dapat lanjut ke suara baik-baik. Ya, karena kalau surat sampai di ketua datang itu supaya sebagai pemerintah datang bikin baik di anak lalu supaya dong berdamai di desa. Ya. Jadi saya kira ini dan mungkin Pak Poli juga mau sampaikan pendapat. Saya rasa Pak Poli tidak perlu sampaikan pendapat. Tadi sudah menyampaikan permohonan maaf yang dalam dan tentu terima itu sebagai sebuah pelajaran atau pembelajaran ke depan bahwa bahasa-bahasa begitu tidak pantas diucapkan lagi, apalagi sebagai seorang aparat desa. Saya kira itu dan apa? Lagi mau apa? Silakan. Kan karena sudah waktunya segala kalau kita diskusi rapat Langsung. Bapak-bapak pun sakit hati itu nasihat semua itu sampaikan dan untuk mendengar itu semua. Lalu katanya tahu ini adalah damai lalu selesai. Itu banding kecil masuk Tuhan. Sejak 3 ini. Ya. Jadi tidak betul bisa mengadili kata ini benar ini salah. Benar ini kasih pembinaan Pak Prabowo. Begitu dong.
Itu sakitnya disampaikan itu menyerang dia dan dia pasti sudah berpikir bahwa tidak mungkin dia mengulangi kata-kata itu. Itu tujuannya. Terus saya bisa memvonis bahwa dia salah, dia harus dijatuhkan dari jabatannya, dia harus dihukum atau dibunuh. Bukan begitu tujuan pemerintah. Pemerintah nanti itu mendamaikan antara yang bersangkutan yang dilapor dengan saudara-saudara yang lapor. Di mana tadi di awal kita menggali dulu permasalahan-permasalahan apa yang disebabkan sehingga surat ini. Lalu kalau semua suka sebentar atau sampai ada yang menangis dan lain sebagainya, itu semua itu adalah surat sebuah perasaan yang disampaikan yang bersangkutan berubah dan yang lain juga mendengarkan itu, sehingga tidak coba-coba untuk mengulangi bahasa itu. Tujuannya itu tadi kan kita awal sejarah kita bilang apa? Kalau mau tindak lanjut sampai lanjut ke presiden, ke Tuan Allah juga, yang kalah jadi arang, yang menang juga jadi arang. Itu maksud saya. Ya, jadi saya kira ini adalah penegasan-penegasan yang perlu kami kemukakan, dan kita berharap bahwa setelah ini kehidupan bermasyarakat dalam desa Laitubeng itu menjadi normal kembali seperti sedia kala, dengan catatan tidak mengulangi bahasa-bahasa yang meremehkan atau merendahkan pihak lain, apalagi soal. Ya, saya kira itu. Apa Miki? Saya Bapak bisa Yang menangis lagi lalu bahasa saya kayak ya baik, terima kasih Bapak. Ya siap. Ya, mohon maaf sekali lagi, mungkin tidak mendaulati petua-petua adat yang ada pada Marna Uliano atau Gunung yang ada pada kesempatan ini. Sekali lagi saya hormat Bapak Sekda beserta jajarannya. Yang pasti kita selaku Marna Orleta Gunung hilaf atas apa yang kami sampaikan lewat surat yang sudah disampaikan. Kami hilaf. Jujur, dan kami akui itu. Jujur, kami akui itu. Hormat sekali lagi, kami akui itu. Dan yang seperti yang saya sampaikan kedua kalinya tadi, Bapak, tidak mendalwati seluruh petua-petua adat pada Marna Olian, Marna Oleta Runu, di negeri Latitulawan, Nuhuturaren. Tidak mendalwati itu. Karena kita punya dasar yang mungkin sudah disampaikan oleh petua-petua lewat kesempatan ini. Sekali lagi saya menekankan bahwa lewat kesempatan yang sangat terhormat ini, mohon izin sekali lagi Bapak Sekda beserta jajaran Bapak Kapolsek, sekali lagi tidak mendaulati seluruh keputusan yang ada pada forum yang sangat terhormat ini. Saya meminta dengan hormat, yang saya sudah minta maaf tadi, kami hilaf atas laporan yang kami sampaikan lewat pemerintah daerah. Kami hilaf. Oleh karena itu mohon izinkanlah kami berproses secara hukum. Sekali lagi mohon izinkanlah kami untuk berproses secara hukum. Karena setelah saya mendengar seluruh penjelasan yang disampaikan oleh Bapak Sekda beserta seluruh jajarannya, itu yang pasti kita mengatur secara kedamaian. Itu pasti. Tetapi sudah pernah dilaksanakan Bapak. Sekali lagi saya sampaikan sudah pernah dilaksanakan. Jadi mohon maaf, bukan tidak lalu mau menghargai apa yang disampaikan oleh Bapak Sekda. Sekali lagi mohon maaf, dari ujung rambut sampai telapak kaki, dari lubuk hati yang paling dalam, saya mohon maaf, bukan tidak menghargai apa yang disampaikan. Tetapi sudah pernah dilaksanakan apa yang disampaikan Bapak. Sudah disampaikan oleh mungkin om saya, itu mungkin sudah disampaikan. Yang awal pembicaraan tadi saya Bapak, itu tidak salah tahun 81 itu sudah didamaikan secara adat. Tidak boleh perkataan ini diulang lagi. Itu tidak boleh diulang lagi. Tapi ternyata diulang lagi Pak. Jadi saya mohon maaf sekali lagi, dari ujung rambut sampai telapak kaki, izinkanlah kami dari pihak korban berproses secara hukum. Izinkanlah kami sekali lagi. Saya mohon maaf sekali lagi. Kurang lebih saya kembalikan. Terima kasih. Jadi yang pernah diselesaikan itu dengan orang lain, bukan dengan Pak Kades. Karena bahasanya beda Bapak. Dia orang yang lain, bukan lewat Bapak Kades. Dan itu sudah dibetraykan, tidak boleh diulangi lagi.
Ya ini kan Iya, Pak. memaksakan sebuah superior dari masyarakat di dalam pemerintahan desa. Tapi ingat bahwa betul itu masih dalam satu tatanan pemerintahan ada dan masih ada orang lain. Nah, jadi nyol masa bagus juga. Nah, pertama karena laporannya sudah pegang di Pemda dan kita datang ini dalam rangka mendamaikan, bukan mencari siapa-siapa benar, tapi semua damai supaya hidup baik-baik dalam desa. Itu belum tanya 3 sop mendapat lain, tapi cukup dengan pidana yang melapor. Jadi beliau sudah minta maaf, ya maafkanlah. Yang dapat Mudah-mudahan ini sebagai ini momen terakhir atau dan pendoso yang lain. Coba kenalkan karena orang. Siapa baik, mungkin kita jelaskan adik Niki yang kita cukup berarti berhadapan dengan kami Polri. Siapa betul? Baik, jadi terkait dengan apa yang disampaikan tadi, kita bicara dasar dulu. Om tanya-tanya itu kenapa? Ada yang tahu sih, kita tanya sini. Kita tanya dulu yang sarjana, ada yang tahu sih dasar hukum kenapa Antuin datang ke sini? Kita tanya dulu. Kenapa Antu datang di sini? Dasar hukumnya apa? Kenapa sampai beliau hadir mewakili bupati? Terkait dengan surat ini, terlepas dari itu masalah. Tapi dasar hukum terlepas dari surat ini, kenapa dia datang didelegasikan? Ada yang tahu jawab sih. Kalau ada yang tidak tahu jawab, sekarang buka Google cek Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang konflik sosial. Di situ bicara apa? Peristiwa sebelum konflik, saat konflik, pasca konflik. Inilah yang peran pemerintah hadir untuk memediasi lewat surat yang disampaikan. Seperti itu. Jadi, bapak-bapak yang terhormat datang ini, tanpa kami pun masalah ini bisa diselesaikan. Karena ada dasar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang penyelesaian masalah konflik sosial. Ini bagian dari konflik sosial yang dibagi dalam 3 kategori. Kita jelaskan dulu biar paham. Kejahatan konvensional, implikasi kontingensi, yang satunya saya lupa. Mungkin saya buka undang-undang lagi, saya baca. Tapi 2 ini dasar. Kenapa? Konvensional berarti kejahatan umum yang bermuara pada implikasi kontingensi pergalian di desa. Hadirlah Bapak yang terhormat ini. Dalam undang-undang mengatur siapa tertinggi mengambil keputusan dalam putusan itu. Yang tertinggi mengambil keputusan adalah Bapak Bupati lewat SK yang diturunkan Bapak Sekda ini mungkin kalau tidak salah wakil dan sebagainya. Kita ini pelaksana di lapangan. Seperti itu. Jadi kehadirannya hadir seperti ini. Jangan pikir bahwa Bapak tidak, dasar hukumnya ada. Itu yang pertama. Yang kedua, beta menyikapi terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bu Meki terkait dengan laporan. Karena laporannya sudah meletakkan pada level bupati dan beta sudah laporkan ke Polres. Kemudian beta sarankan, saya terserah forum dan beta sampaikan. Beta memberikan ini pandangan hukum, terserah. Mau melakukannya seperti apa, terserah. Cuma beta bilang, kalau mau tingkat laporan, jangan ke kami di Polsek. Silakan ke Polres, supaya apa? Menerjemahkan dalam pemeriksaan ditanya ahli bahasa terkait dengan perkataan yang disampaikan, nanti diperiksa ahli bahasa. Ditanyakan. Karena ketentuan pasal 184 bilang keterangan saksi, keterangan ahli, itu dia bagian daripada alat bukti. Itu saya jelaskan dulu supaya paham. Saya kasih pemahaman supaya yang tidak puas nih paham semua nih. Satu mengerti nih. Nah, lalu selanjutnya dia naik ketika memenuhi unsur 310 kemudian diperkuat dengan putusan MK tadi terkait dengan perubahan narasi atau frase beberapa kata itu, dia memenuhi unsur ke sidang. Beta mau ingatkan, Bu Meki tidak berhadapan dengan orang lain karena tadi bilang satu soal satu mata uang. TT. Dan beta kasih contoh waktu ditual beta proses itu sampai di sidang sama-sama menangis. Lalu minta Bapak Hakim sampai juga. Jangan ketemu lanjut deh. Karena apa? Saling menceritakan silsilah dan kegelapan kedua marga itu punya masa lalu. Akhirnya selesai. Lalu keluar selesai. Jadi beta mau bilang, apa yang Bapak Sekda sebagai pimpinan tertinggi sampaikan di ketua ini terkait dengan menang jadi arang kalah jadi abu, itu pepatah, tapi seyogianya itu betul. Jadi seperti itu. Jadi mungkin beta dan Meki, saya kurang WA beta pertanyaan saya, tapi kalau saya tanya mungkin sudah tuntas ya. Seperti itu. Hormat tadi. Baik. Jadi mungkin begitu. Ya betul sama-sama diajar dalam diskusi, masing-masing mempertahankan argumen dan pendapat.
Ini beta argumen dan pendapat, usia mau dengar terserah, usia pendapat beta mau dengar terserah. Tetapi beta mau untuk baik. Jadi mungkin begitu Bapak Sekda sudah sampaikan secara detail maksud dan tujuan permintaan maaf. Tertinggi dari hukum itu, kalau dalam hukum ketemu bagi lagi di Indonesia ini, ketemu hukum Islam. Mungkin ketemu sini semua presiden. Tapi dalam hukum Islam itu bilang apa? Anak ikhlas. Anak ikhlas seperti apa? Beta minta maaf. Itu terjadi di Arab. Minta maaf itu hakim senada, selesai. Maaf cuma lima kata saja, tapi maknanya sangat dalam. Karena apa? Orang menerima bisa terima, orang yang mengucap itu sesuai. Seperti itu. Jadi mungkin seperti itu terkait dengan yang disampaikan. Sekali lagi, kami membuka ruang dan kami akan laporkan hal ini ke Polres itu. Tindak lanjut mungkin seperti apa. Kalaupun tidak dilaporkan di Polres, lapor di kami langsung limpah. Kami langsung limpah berkas ke sana biar pengurusannya di sebelah. Karena terkait dengan pemeriksaan saksi ahli, ini beta bicara nanti ke dalam lagi. Karena beta tak punya satu atau salah bicara orang rekam wartawan ngomong lagi bisa beda lagi. Nah, seperti itu. Karena beta pengalaman di Leti, orang kebanyakan langsung tanpa melihat ketemu, melihat Kapolsek, melihat ini langsung di wartawan. Setelah ketemu konfirmasi jadi begitu. Mungkin beta pun saudara laki-laki Bapak Guru itu tahu. Tapi ketemu aja saya pernah begini. Jadi mungkin itu saja beta sampaikan. Sekali lagi kalau memang itu terjadi beta menerima, lalu mungkin Bapak Sekda sudah mengambil keputusan mewakili Bupati berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 terkait dengan penghentian dan penyelesaian masalah konflik sosial. Kita pikir karena ini Bupati, sekarang ini delegasinya Bupati. Kita pikir mungkin begitu. Terima kasih. Terima kasih. Jadi ini semua ini dalam rangka menciptakan harmonisasi kehidupan masyarakat, sosial masyarakat yang baik di desa. Makanya setelah surat ini kami baca, kami putuskan untuk hadir di sini, dan dari kedua belah pihak, yang pihak pelapor sudah menyampaikan sakit hati, unek-uneknya, dan dari pihak yang dilaporkan juga telah memohon maaf. Untuk itu dari tempat ini saya menyampaikan bahwa masalah ini sudah tuntas, sudah selesai di desa antara Soa Uliana dengan Pak Kades yang mengucapkan bahasa itu. Kiranya tidak terulang lagi untuk menimbulkan kericuan atau kesalahpahaman bahkan keributan dalam desa. Tetapi marilah kita sama-sama menciptakan kerukunan, harmonisasi dan kehidupan kekeluargaan di dalam desa sehingga tercipta suasana yang baik demi kehidupan kita bersama. Kita menghindari semua proses-proses yang nanti berakibat pada hal-hal yang sangat-sangat merugikan waktu, tenaga, bahkan dana, uang. Jadi kita mencoba untuk menghindari semua itu karena ketemu itu masih ada tatanan hukum adat yang berlaku dalam desa. Tadi kita dari awal bicara itu kan sampaikan itu sehingga masyarakat lalu jangan dirugikan. Sebagai saksi saja pasti dapat panggil terus. Itu hati panas saya, aduh ini. Yang tanda tangan Pak Jabari nanti dipanggil semua, cocokkan tanda tangan. Maksud tanda tangan tujuannya apa? Ini kan biaya semua, betul bisa belanja. Bisa tahu makanya 15.000 kah atau makanya 5.000 saja kah? Tapi itu uang. Ya, jadi marilah ini bukan orang lain, ini ketemu orang tua, tete, bapak, saudara. Kalau bapak kami itu saudara, ada kakak dari Pinky. Jadi marilah ketemu siram air di ketemu bara yang menjalar-jalar dalam hati supaya ketemu kembali hidup sebagai masyarakat lajutun yang berdampingan, harmonis, dan ketemu membangun desa ini menjadi lebih baik lagi di bawah kepemimpinan Pak Kades ini. Saya kira ini yang perlu kami sampaikan, dan kepada saudara-saudara juga saya mohon maaf kepada Pak Kades. Jabatan sebagai Kades sudah dihiasi dengan segala macam kata-kata marah dan bahkan makian. Kita sampaikan permohonan maaf kepada Pak Kades atas nama masyarakat yang telah memojokkan Pak Kades di tempat terhormat, balai desa, tempat rapat dan mengeluarkan pendapat, pikiran dalam rangka kemajuan desa ini. Saya kira ini yang perlu kami sampaikan, dan
semuanya kita sudah dengar, kiranya perkataan ini tidak boleh terulang dimanapun, tidak boleh lagi. Ini minta sampaikan secara resmi di balai desa ini, dan siapa yang mengulangi berarti tanggung jawab sendiri. Tinggal nanti di atas bawah bimbingan Pak Kaban PND dan juga Pak Kabak Tatapem akan lebih realiskan, menajamkan dalam sebuah peraturan desa. Jadi jika ada yang mengulangi itu berarti sanksinya adalah diselesaikan secara pasti ada denda dan lain sebagainya. Ini saja yang perlu kami sampaikan, dan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah meluangkan waktu. Tidak ada lagi. Telah meluangkan waktu untuk mengikuti rapat perdamaian yang dilaksanakan oleh umat Imam Barat Daya yang dalam ini diwakili oleh Sekretaris Daerah. Sekian, terima kasih. Kamado. Belum mati. Dia mungkin lebih punya anak, punya anak.